Oke, kita kedatangan unit terbaru dan unit ini merupakan unit yang paling canggih, paling efisien, paling ramah lingkungan, serta paling memiliki kebersihan yang tingkatnya di atas rata-rata. Sebelum kita menyaksikan video ini sampai selesai, alangkah baiknya bagi kalian para pengusaha dan calon pengusaha yang ingin maju bersama kami, kalian melakukan subscribe di channel YouTube-nya PT Indotara Persada supaya kalian mendapatkan update terbaru dari produk-produk yang berkualitas, supaya kalian bisa berinovasi dan dapat mengembangkan produk untuk mencapai kesuksesan bersama. So, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Kita sudah melihat nih ya, sebuah box yang isinya nih sangat compact, sangat-sangat futuristik, sangat-sangat efisien ya, dan sangat-sangat ramah lingkungan, dan pekerjaannya pun akan sangat mudah dilakukan. Karena unit ini merupakan unit dari Orion Window Cleaning Robot OCR 17. Unit ini memiliki berbagai macam fitur yang sangat futuristik, sangat berkembang, sangat bisa digunakan di produk industrial, komersial, maupun di rumahan dan segala macamnya. Ini bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin. Terlihat dari boxnya ini juga, kalian akan melihat bagaimana bentuk desainnya unit ini, dan juga di samping kanan kirinya ini kalian bisa saksikan ya. Di sini tertera bagaimana unit ini bisa bergerak secara otomatis. Dikarenakan unit ini sudah menggunakan sistem robotik sehingga tidak memerlukan bantuan apapun ketika kita akan mengerjakannya. Ya, di sini sudah ada 3. Yang pertama ada yang up down, naik turun pembersihannya, kemudian ada yang ke kiri lalu kemudian turun dan naik lagi, kemudian ada yang ke kanan turun dan naik lagi. Kemudian di bagian seberangnya lagi di sini ada bagaimana cara menginstal pad dari brushnya ya. Itu bisa kalian saksikan ya bagaimana tahapan-tahapannya, dan itu akan kita praktikkan bersama juga. Ketika kalian melakukan pembelian dari Orion OCR 17 ini, kalian akan mendapatkan kelengkapan lainnya ya. Boxnya sangat mewah, sangat rapi. Di sini kita saksikan, di sini ada pad ya, ada 2, ini bisa kita gunakan. Kemudian ada unitnya ya, ini bintang utamanya. Di sini sudah memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, dikarenakan unit ini sudah dilengkapi dengan sistem robotik yang baik. Kemudian juga di sini ada manual book dan kartu garansi, dan juga di sini ada yang namanya pad ya. Ini merupakan dasar dari brushnya. Ini bisa kita gunakan. Kemudian, nah ini ada tambahan pad lagi ya, dan juga ada botol cairan untuk pembersih, dan di sini ada kabel powernya untuk pengoperasiannya, dan di sini ada remote control yang sudah juga dilengkapi dengan baterai. Dan kita akan rapikan terlebih dahulu. Setelah kita rapikan ya tadi proses unboxingnya, karena banyak sekali ya di dalam package pembelian yang kita mendapatkan begitu banyak seperti kain microfiber. Kain ini merupakan kain yang microfiber ya, sehingga tidak akan menimbulkan goresan ketika kita melakukan proses pengelapan pada kaca ya. Kemudian ya di sini ada adapter ya. Adapter ini merupakan paket pembeliannya juga. Jadi kita tinggal konekkan ujung kabel yang ada di unit dan kita connect ke adapternya, sehingga unit ini bisa beroperasi ya setelah kita mengonekkan adapter. Jika ada kendala pada adapter, jangan sampai kalian membelinya sendiri atau mengoprak-apriknya sendiri. Langsung saja menghubungi call center yang ada di warranty car ya. Jadi kalau ada kendala apa-apa terkait unit ini, ada manual booknya juga. Jadi kalau semisal tidak bisa menjalankan apa yang ada di manual book, kalian bisa langsung menghubungi call center kami, dan kami akan siap membantu kapanpun dan dimanapun. Kemudian di sini ada remote ya. Remote ini bisa kita lihat ya. Ini ada tombol-tombolnya. Nah, kalau tombol AU ini ya yang bisa kita lihat di sini, ini merupakan tombol otomatis untuk penyemprotan air ya. Jadi kita tinggal pencet
tahan, kemudian ada bunyi bip-bip sebanyak 2 kali, maka unit itu sudah bisa mengeluarkan air secara otomatis. Ketika ingin mematikannya pun kita harus mencet sekali lagi sampai berbunyi 1 kali bip, maka unit itu sudah tidak menyemprotkan air. Bahkan ketika kita ingin menyemprotkan air lebih dari otomatis itu, kita ada proses penyemprotan air manual. Jadi kalau misalnya membutuhkan air lebih banyak, kita bisa pencet tombol yang di sebelah sini. Nah, itu tadi untuk pengoperasian cara pengeluaran air. Dan kalau di sini, ini untuk bagian analognya ya, atau pergerakannya kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan ini kita lakukan secara manual ya tentunya. Kemudian ini ada tombol untuk pause dan juga tombol untuk play-nya atau menjalankan kembali unit OCR 17 ini. Dan di sini, nah, di sini ini merupakan fitur ya, naik turun secara otomatis, kemudian ke kanan ke kiri, kemudian naik turun secara otomatis, dan ke kiri naik turun secara otomatis. Nah, ini bisa kalian sesuaikan, bisa kalian gunakan ya sesuai dengan pattern yang ada di sebelah sini nih. Ya, itu juga ada di manual booknya. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, maka kita akan saksikan video berikut ini. Itulah bagaimana pengoperasian dari unit OCR 17 ini, karena unit ini akan sangat-sangat membantu Anda untuk melakukan pekerjaan. Oke, kemudian di unit ini juga bisa kita lihat ya, di desainnya ini sangat-sangat nyaman ya, digenggam pun ini tidak terlalu berat. Berat dari unit ini itu hanya 1 kg ya, jadi akan sangat-sangat nyaman ketika kita genggam seperti ini dan tidak mudah jatuh ya, karena daya hisap dari vakum yang ada di unit ini sangat-sangat kuat ya. Pun bahkan ketika mati listrik ya, unit ini sudah mempunyai backup baterai yang sangat cukup untuk menahan selama 40 menit ya. Ketika kita lupa mematikan unit ini, itu kita bisa bertahan hingga 40 menit. Ini merupakan tali safety yang harus digunakan, harus kita kaitkan ke salah satu sisi untuk mengamankan supaya unit ini tidak terjatuh ketika proses penggunaan itu berlangsung. Kemudian dari desain yang sangat minimalis ini kita bisa menyaksikan ya bagaimana futuristiknya dari kelebihan unit ini ya. Di bagian kanan kirinya ini ya, ini mesinnya ya. Ini kipasnya supaya angin yang keluar masuk itu sangat lancar dan tidak membuat motoran mudah panas. Cleaning speed dari unit ini ya, yang harus kita ketahui bersama ialah 5 detik per meter persegi. Jadi untuk luasan 1 meter persegi bisa dikerjakan dengan waktu 5 menit. Di unit ini juga tadi yang sudah saya bilang ada backup baterai. Nah, backup baterai itu berkapasitas 500 mAh. Control mode ya yang ada di remote ini dan juga receivernya itu menggunakan control mode yang 2.4G. Nah, itu sudah cukup menjangkau ketika kita akan melakukan proses monitoring menggunakan remote control ini. Karena ini cleaning window yang menempel langsung pada kaca membutuhkan daya hisap yang cukup. Nah, berapa sih daya hisap yang dikeluarkan? Yang dihasilkan adalah sebesar 2800 Pascal lah. Itu sudah sangat cukup ya ketika kita melakukan proses pembersihan di jendela ataupun kaca ya. Tadi juga sudah saya bilang kalau unit ini ramah lingkungan. Apa sih kenapa ini unit ini ramah lingkungan? Karena tidak menimbulkan kebisingan ya. Hanya mengeluarkan suara sekitar 70 desibel. Nah, itu sudah sangat ramah di telinga kita dan tidak akan mengganggu konsentrasi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan ataupun sedang melakukan kegiatan ngobrol, jadi tidak mempengaruhi konsentrasi kita. Unit yang simpel seperti ini juga membutuhkan listrik yang tidak begitu besar, tidak besar sama sekali bahkan. Itu hanya membutuhkan listrik 80 watt untuk bisa beroperasi mengerjakan semua pekerjaan yang dibutuhkan. Setelah itu kita akan lihat ya di bagian sini ya, bisa kita saksikan kelengkapan
dari unit ini tadi ya, buat proses vakumnya itu sendiri menghisap akan sangat kencang ya. Pastikan kaca Anda tidak bergelombang dan tidak rusak ya, supaya tidak mempengaruhi daya hisap dari unit ini, dan unit ini akan pastinya menempel pada kaca Anda. Dan juga pastikan kaca yang ada itu memiliki bingkai, sehingga unit ini mengetahui batasan daerah pekerjaan yang akan dilakukan olehnya, karena unit ini merupakan unit yang dibekali dengan artificial intelligence, sehingga unit ini memiliki sensor yang membaca pembatas-pembatas yang ada. Dan disarankan ketika kalian ingin menggunakan unit ini, pastikan diletakkan sekitar 8 cm dari pinggir bingkai. Nah, pastikan saja, kira-kira saja, sehingga unit ini sekiranya tidak menabrak pada pinggir bingkai. Nah, itu disarankan untuk 8 cm dari bingkai. Kemudian ya, di bagian bawah sini ini kita melihat ada 2 buah lubang seperti ini ya. Nah, ini merupakan untuk melakukan penyemprotan air ya. Kalau kita ingin menyemprot air ke kanan, maka ini yang akan keluar. Kemudian kita akan menyemprot bagian kiri, yang kiri akan keluar, sehingga unit ini menghasilkan semprotan yang sangat efisien ya ketika ingin bergerak ke arah kanan, kiri, atas, bawah. Di sini ya, tadi ada water container. Ya, water container ini disarankan kalian mengisinya hanya 80% dari kapasitas yang ada. Jadi pastikan ada rongga udara di dalam water container ini supaya tekanan air yang keluar dapat dihasilkan dengan sangat baik dan merata. Bisa kita lihat ya di bagian depannya ini ada sebuah layar dan indikator lampu ya. 3 lampu ini memiliki berbagai jenis macam lampu ya, mulai dari lampu kuning, lampu merah, lampu hijau, dan juga lampu biru. Nah, dari lampu-lampu itu sendiri juga memiliki artinya masing-masing. Ketika lampu biru, maka unit ini dapat beroperasi dengan normal. Kemudian ketika unit ini memancarkan warna oranye di displaynya seperti ini, di lampu indikator ini, maka unit itu sedang melakukan pengisian daya ya. Kemudian ketika ada warna merah ada pada indikator lampu ini, maka harap segera lakukan pemberhentian pekerjaan dikarenakan unit ini memiliki kendala ya. Nah, mungkin kendalanya apakah itu dari airnya habis ataupun ada kendala pada kacanya tidak rata. Unit ini harus segera dicabut dan diturunkan supaya tidak terjadi yang namanya unit ini jatuh. Kemudian ketika warna hijau, yang artinya proses pengecasan pun sudah selesai ya. Yang baterai 500 mAh itu sudah diisi penuh ya, maka lampu indikatornya akan berubah menjadi warna hijau. Setelah tadi kita mereview ya kelebihan, kemudian apa aja fitur-fitur di dalamnya, dan kita sudah menyaksikan juga video tadi untuk cara pemakaiannya. Dan kesimpulannya adalah unit ini sangat-sangat bermanfaat ya untuk kalian yang ada di rumah, kemudian ada di kantor, bahkan yang ada di gudang ataupun di pabrik. Kalian bisa manfaatkan ini semaksimal mungkin ya, dan akan sangat mempercepat pekerjaan Anda ya, karena pekerjaan membersihkan kaca ini sudah kita serahkan pada unit robot. Jadi proses pekerjaan pun akan sangat mudah. Jika kalian ingin membersihkan unit ini ya, unit OCR 17, maka kalian harus membersihkannya dengan lap yang kering. Tidak perlu lap basah, cukup lap kering, lap lembab, dan tidak perlu sampai basah karena akan mengganggu kelistrikan yang ada di unit ini. Jadi pastikan tangan Anda ketika ingin memegang adapter ataupun memegang unit ini jangan sampai basah tangannya, keringkan terlebih dahulu baru kalian memegang unit ini. Kemudian juga air yang ada di tangki ini tidak perlu menggunakan sabun. Pastikan jangan sampai kalian mencampur cairan pembersih ya pada tangki ini ya. Dan juga pastikan ketika kita ingin mengerjakan sebuah pekerjaan di kaca, pastikan kaca itu tidak perlu menggunakan yang namanya sabun ya. Jadi hanya dengan lap air biasa, lap basah, lap kering, kemudian habis itu dilap basah kembali dengan unit ini saja ya. Jadi tidak perlu menggunakan cairan pembersih lagi gitu. Buat kalian yang ingin membeli produk ini bisa langsung mengunjungi berbagai macam marketplace dari PT Indotara Persada dengan link sebagai berikut. Dan buat kalian yang ingin berkunjung ke showroom kami untuk melihat produk-produk yang berkualitas dari PT Indotara Persada, bisa langsung mengunjungi showroom kami dengan alamat berikut ini. So, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya PT Indotara Persada supaya kalian mendapatkan update terbaru dari unit-unit yang berkualitas dari PT Indotara Persada. Sampai jumpa di video selanjutnya.